Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian ya. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kuliah kita ya, mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Sebenarnya untuk pertemuan saya untuk teori pada mata kuliahnya adik sekalian ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Dan sebenarnya saya tidak ingin lagi masuk ya kan, tapi saya merasa penting untuk menjelaskan kepada adik sekalian ya, terkait dengan tugas ya yang telah saya sampaikan di Google Classroom ini, yang menurut saya butuh beberapa penjelasan-penjelasan secara teknis. Pada intinya adik sekalian, sebenarnya tugas ini saya berikan untuk Anda semua. Jadi sebagai bentuk pembelajaran awal kita ketika nanti kita akan turun ke masyarakat dalam berinteraksi. Tentu dalam waktu dekat kita akan melakukan praktek kebidanan komunitas ya, baik kebidanan komunitas 1 maupun praktek kebidanan komunitas 2. Dan tentu ini kita membutuhkan banyak latihan-latihan dan pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Tentu ada sekalian di masa pandemi ini, di masa new normal ini, kita berinteraksi ya, kita sudah leluasa berinteraksi dengan orang lain, akan tetapi tentu kita tetap diharapkan untuk mematuhi protokol pencegahan penularan COVID-19 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini tidak pernah berhenti sampai hari ini, terutama daerah kita di Kabupaten Mamuju ini senantiasa bertambah ya, terus kasusnya. Maka dari itu ada sesuatu dalam kondisi seperti ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi kita semua untuk mencoba menyusun strategi yang tepat ya, dengan tetap berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ya, kepada objek kita di kebidanan, akan tetapi dengan tetap mematuhi protokol. Ya. Tugas ini ya sebagai bahan pembelajaran, saya berharap kita praktekkan di sekitar lingkungan kita masing-masing, yang tentu dimulai dengan kita mengidentifikasi masalah dulu. Ya. Mengidentifikasi masalah ini mungkin kita tidak menggunakan instrumen, tapi bisa kita melakukan pengamatan atau observasi awal, ya, atau berdiskusi dengan petugas kesehatan yang ada di situ, atau seperti apa modelnya, sehingga kemudian nanti kita menemukan sebuah masalah yang menurut kita, oh ini kelihatannya bermasalah, ya, yang berhubungan dengan kebidanan di lingkungan kita. Ya. Dan kemudian ketika kita sudah menemukan masalah itu, maka kita coba rumuskan apa kira-kira alternatif pemecahan masalah yang kita tawarkan. Nah, dari alternatif pemecahan masalah ini nanti kita buat dalam bentuk SAP, kalian sekalian ya, satuan acara penyuluhan. Ya. Jadi nanti salah satu lampiran tugas yang dibuat untuk tugas ini, Anda membuat SAP-nya dan kemudian dikirim lewat Google Classroom. Ya. Ini yang saya akan jelaskan sekalian, karena di SAP ini tentunya sudah jelas semua ya, apa program yang kita buat, dan apa tujuannya, siapa sasarannya, bagaimana metodenya, bagaimana model evaluasinya, dan termasuk materinya. Ya. Jadi selain SAP, Anda juga dituntut untuk nanti mengirim lampiran materi yang akan Anda sampaikan. Model lampiran materinya terserah Anda, apakah Anda buat dalam bentuk Word atau mungkin Anda buat dalam bentuk persentase, itu saya serahkan kepada Anda, karena ini tugas individu ya. Saya ingin lihat kemandirian saudara-saudara sekalian untuk mencoba merumuskan masalah dan menuangkannya dalam bentuk satuan acara penyuluhan, dan kemudian prosesnya nanti Anda videokan ketika Anda ya mempraktekkannya kepada masyarakat. Video ini dibuat nanti dalam bentuk durasi 15 menit yang juga Anda bisa upload melalui aplikasi Google Classroom. Ya. Baik adik sekalian ya, saya coba akan masuk di pembahasan tentang SAP-nya. Ya. Jadi di bagian SAP ini sudah jelas ya,
Anda ikut saja formatnya. Ini ada 2 jenis format yang saya sampaikan. Ya, ini tidak baku dari sekalian, tapi secara umum seperti ini model S1. Jadi satuan acara penyuluhan ini penting untuk kita buat sebelum kita melakukan intervensi. Intervensi dalam bentuk non fisik kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk edukasi, penyuluhan, ya, atau dan lain sebagainya. Ya. Misalnya satuan acara penyuluhannya apa? Misalnya dia ada topiknya tentang kehamilan. Tapi tentang kehamilan ini dia menyampaikan subtopik yang spesifik, misalnya tanda-tanda kehamilan, ya. Kemudian hari dan tanggalnya kapan, waktunya berapa menit. Ya. Mungkin tidak terlalu lama ya sekalian, hanya 30 menit, ya, tanya mungkin 15 menit, ya. Silahkan, yang jelas waktunya harus sesuai. Kemudian sasarannya siapa, jumlahnya berapa. Jumlahnya ini saya tidak batasi ya sekalian, cukup Anda memilih satu rumah tangga saja yang sudah cukup, jika itu sudah dianggap masalah. Cuma yang paling penting tetap Anda mematuhi protokol pencegahan COVID, Anda menggunakan masker, jaga jarak ya ketika berinteraksi dengan masyarakat. Atau mungkin dalam prosesnya Anda melibatkan kader, melibatkan dukun, tidak ada masalah. Ya. Yang jelas semua terdokumentasikan dengan baik, semua tergambarkan dalam video itu dengan baik, proses yang Anda lakukan itu. Kemudian ada tujuannya, ya misalnya kalau ada tanda bahaya kehamilan, tentu jelas tujuannya ya untuk tujuan umumnya untuk memahami tentang kehamilan dan tanda-tanda kehamilan. Kemudian ada tujuan khususnya, ya. Misalnya mengerti dan menjelaskan tentang kehamilan, tanda tidak pasti hamil, tanda kemungkinan hamil, tanda pasti hamil, dan kemudian perubahan-perubahan pada ibu hamil. Tujuan khusus ini sesungguhnya dari sekalian inilah muatan-muatan materi yang kita akan buat. Ya. Jadi nanti ketika Anda buat materi, Anda akan memaparkan poin-poin tujuan khususnya ini untuk memudahkan Anda membuat poin-poin materi yang akan Anda jelaskan. Makanya tujuan khusus ini harus jelas dan sekalian. Tergantung subtopik apa yang Anda angkat. Kemudian metodenya seperti apa? Acara maka harus tanya jawab. Kemudian media yang digunakan seperti apa? Bisa saja tidak menggunakan LCD ya, tergantung media. Bisa menggunakan flip chart, mungkin ada gambar-gambar dan selainnya. Ya. Ini kegiatannya ya sekalian ya. Ada durasi, misalnya Anda buka dulu ya. Ketika Anda bertemu dengan masyarakatnya, ya Anda buka dulu 3 menit misalnya ya, selama 3 menit. Pembukaan ini juga tidak boleh terlalu lama ya sekalian ya, supaya kemudian masyarakatnya tidak bosan. Ya. Kemudian ada prosesnya ya, prosesnya ini makan waktu misalnya 17 ya, menit. Ya. Anda sudah mulai menyampaikan materi penyuluhannya seperti apa. Kemudian setelah itu ada evaluasi dan sekalian. Ya. Setelah menyampaikan materi ada evaluasi di akhir. Evaluasi ini bisa kita buat dalam bentuk pertanyaan tentang apa yang telah kita tanyakan. Ya. Evaluasi sebenarnya di sekalian bisa kita membandingkan. Misalnya kita ukur dulu pengetahuannya sebelum kita memberikan penyuluhan di awal, itu namanya pretest. Kemudian coba kita bandingkan pengetahuannya di akhir, di post-testnya. Ya. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah kita melakukan penyuluhan? Ya, pertanyaannya cukup tidak banyak, ya mungkin 3 poin saja atau 2 poin, ya seperti ini misalnya. Kemudian kita membandingkan perbedaan pengetahuan, supaya kita bisa mengukur ya edukasi yang telah kita berikan kepada masyarakat. Kemudian penutup, ya, penyuluh mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam penutup. Ya. Begitu juga dengan contoh yang kedua, sekalian kurang lebih seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu. Anda tinggal sesuaikan saja, silakan Anda buat sesuai dengan masalah yang ditemukan. Ya. Dan yang paling penting ada sekalian yang perlu saya sampaikan bahwa Anda nanti diminta membuat video yang berdurasi 15 menit. Ya. Jadi karena ini adalah video-video pembelajaran sekalian yang nanti kita akan share ya, yang semua orang bisa baca di YouTube. Saya berharap Anda tidak menggunakan aplikasi musik yang diciptakan oleh orang lain, ya karena nanti diklaim sebagai bentuk plagiator. Ya. Jadi kalau ingin menggunakan musik ya silakan menggunakan irama-irama, tapi Anda buat sendiri, jangan menggunakan musiknya orang. Ya, atau tidak usah menggunakan musik sama sekali, ya karena bisa saja diklaim oleh orang dan kemudian itu menjadi kita dianggap plagiat. Kemudian video-video atau konten-konten yang kemudian kita kirim di YouTube itu kemudian bisa diklaim dan kemudian dihapus dari pemilik akun.
yang merasa bahwa mereka memiliki hak cipta terhadap lagu yang kita ambil tersebut. Mungkin itu ada sekalian ya, secara ringkas ya, atau secara singkat penjelasan tentang tugas ini, dan tentu kita bisa follow up dalam bentuk diskusi nanti di grup ini, di grup Classroom ini, dan tolong ditanyakan hal-hal yang tidak penting di sana. Insya Allah tugas ini saya kasih kesempatan ya selama kurang lebih 2 pekan ke depan ya, mungkin saya tidak masuk lagi ya, tapi kita bisa pantau di Google Classroom, dan materi saya untuk mata kuliah ini sudah selesai ya, bisa lanjut ke dosen yang lain. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menyelesaikan tugas ini ya, 2 pekan ke depan ya, dan termasuk diskusi di dalamnya ya ketika ada yang kurang paham. Sekian yang bisa saya sampaikan dari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai Anda, dan salam sehat.